Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Dawa. Cuma nasir bang? Alhamdulillah. Dari mana bang? Dari rumah. Biasalah pagi-pagi gini kan. Siap. Yang apa minum tuh bang? Alah, jeruk-jeruk kasturi nih di Rampo nih. Cawak tes juga nih ini ya kan? Bisa, cobalah dulu, minumlah dulu. Ngejek-ngejek soalnya dia nih. Memang cuaca agak panas belakangan ini kan. Awak tri dulu lah ya. Ya siap. Pesan dulu. Ya, Tunggu di sini ya. Siap ya bang. Oke. Bang. Ya, Bang. Ah, yang diminum Bang Danar tadi apa punya tadi bang? Yang Bang Danar minum tadi es madu. Bull. Itu seger, Bang. Bang, kayaknya yang original aja bang es madunya bang. Es madu original, bukan kasturi ya. Bukan. Ngejek-ngejek soalnya dia tadi. Oke, siap. Kita buatin dulu ya, Bang. Oke. Bang Nobri, Bang. udah siap nih. Ini es madunya, seger nih, Bang. Wih, bang. Kita akan coba. Iya. A few moments later. Op. Siap nih bang. Siap. Tes Tapi dulu. ini yang original, ngetes yang original dulu ya. Tes dulu ya. Yang ini yang enak bang, kasturi dia. Agak Asam kali. asem-asemnya dia. Tes dulu ya bang. Gas. Itu di tangan Bang Nope kok kayak jimat ya? Coba tanya ah. Alamak, kena kali bang. Seger? Seger kali Seger bang. kali ya. Nampak memang abang kayaknya hari ini agak capek dia. Tapi sebentar bang, aku mau nanya sama abang. Bang. Ini yang abang pakai gelang apa bang? Oh ini kemarin dulu dikasih sama orang tua bang. Katanya gelang ini bisa buat melancarkan rezeki, mendapatkan gampang dapat jodoh, terus menghindarin dari bala bang. Makanya sekarang tuh pakai. Oh gitu. Iya. Cak, aku boleh tengok bang gelangnya bang? Cak abang buka bang. Belum muter bang. Ngomong nengok. Nengok. Ya bang. Mana menurut abang? Berarti ini kalau kata orang tua abang, gelang ini fungsinya supaya melancarkan rezeki, Iya bang. enteng jodoh, Bang cari kerja. mau cari kerja. Padahal nyari kerja sekarang payah ya kan? Iya. Kalau ini bisa nyari kerja, mungkin nggak banyak orang jadi pengangguran ya. Iya, tapi sampai sekarang masih nganggur bang. Iya. Dan katanya juga gelang ini bisa menolak bala gitu. Iya bang. Jadi kalau di jalan ada jambret gitu aman lah bang. Bisa kebal, nggak bisa kebal nih? Enggak sih bang, cuman Oh, gitu. lebih menghindari bahaya sih bang. Iya. Jadi ini namanya jimat bang. Atau di dalam Islam itu, dalam bahasa Islam namanya tamimah. Apa pula tamimah itu bang? Nah, jadi tamimah itu biasa kita sebut sih jimat gitu kan. Adalah sesuatu benda yang digantungkan. Baik berupa bentuknya seperti gelang kayak gini kan bang, atau kalung, atau sekarang lebih modern ada tulisan-tulisan. Intinya benda-benda yang diyakini benda tersebut itu bisa mendatangkan manfaat bagi pemakainya dan bisa menolak mudarat. Padahal secara penelitian ilmiah tidak ada kaitan sebenarnya kan gelang ini antara rezeki kita, nasib kita. Seperti yang ku maksud ini salah satu tamimah ini jimat juga nih bang. Ya justru tamimah itu adalah jimat. Oh gitu bang. Di dalam Islam seorang muslim itu diharamkan memakai yang namanya jimat. Nah, dan jimat ini bisa membawa pelakunya kepada kesyirikan. Sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan, Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung-gantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang menggantung-gantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, abang tahu lah ya jampi-jampi kan? Mantra-mantra, biasanya itu dipakai sama dukun-dukun kan. Wat tamaim, jimat-jimat atau tamimah. Wat tiwala itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Jadi ketika seseorang dia memakai jimat, itu resikonya dia bisa terjatuh dalam kesyirikan bang. Kemudian apabila seseorang dia terjatuh dalam kesyirikan, maka dia bisa murtad.
dia bisa keluar dari Islam. Karena orang yang memakai jimat itu amalannya bisa terhapus. Jadi abang selama ini udah beramal, capek-capek beramal, sholat, mengaji, berbuat baik pada orang tua, ternyata abang pakai jimat. Abang berbuat syirik, maka amalan abang resikonya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebab karena memakai jimat. Kita meyakini benda-benda tersebut itu memberikan manfaat sama kita, yang sebenarnya manfaat tersebut hanya Allah yang mampu memberi. Kita meyakini jimat-jimat ini mampu menolak mudarat, padahal yang mampu menolak mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jimat-jimat ini kalau kita pakai, dia bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Dan lebih parahnya lagi, Bang, seandainya kalau kita mati nanti dan kita belum bertobat dari dosa kesyirikan, kita mati ternyata kita masih belum bertobat dari memakai jimat ini. Atau ketika abang mati, tangan abang ternyata masih ada jimat, resikonya kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa selain syirik, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, maka terhapuslah seluruh amalanmu. Bayangkan, Bang, kita sudah 50 tahun beramal, tiba-tiba kita berbuat syirik, terhapus semua amalan kita. Keren kali lah, Bang. Iya, dan kita menjadi orang yang merugi, alias kita masuk neraka pada akhirnya, dan kita bisa kekal di dalamnya. Makanya sangat disayangkan banyak orang muslim yang mereka itu memakai jimat ya. Sepele ya, Bang. Iya. Tapi dampaknya besar juga ya, Bang. Seperti itulah kenyataannya. Jadi gimana ini, Bang? Ya, Musnahkan aja bagaimana? musnahkan aja, Bang. Ini hanya menyebabkan abang hanya menjadi sengsara saja di dunia dan di akhirat. Di dunia abang capek beramal, ternyata nanti di akhirat abang malah masuk neraka dan bisa menjadi kekal. Jadi ya lebih baik sih abang buang jimat ini, musnahkan jimat ini, atau abang ada jimat-jimat yang lain? Enggak ada sih, Bang. Cuman ini aja sih, Bang. Ya, mungkin abang melakukan ini atas kejahilan abang mungkin ya, tidak ketahuan abang. Hanya biasalah orang-orang tua biasa seperti itu ya kan, makaikan jimat-jimat ke anaknya ya kan. Ya, semoga Allah memperbaikilah keadaan kaum muslimin. Dan sangat penting bagi kita, Bang, untuk mempelajari tauhid supaya kita tahu apa itu kesyirikan dan apa itu tauhid kan gitu. Nah, agar kita tidak terjebak ke dalam yang namanya kesyirikan. Nah, yaudah, ini abang buang aja ke situ kalau abang sampah. Kemudian abang bertobat nanti sama Allah, mohon ampun. Nah, Oke, Bang. Siap, Bang. Bang, makasih informasinya ya, Bang. Siap. Buang Memang jimat. kita sesama muslim itu harus saling menasehati di dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati di dalam ya kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya udah gitu aja, Bang. Minum dulu lah. Ya udah, kita udah capek ngomong, minum dulu. Berarti aku buang aja nih, Bang. Buang aja, Bang. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما